Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Fans Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Fubuki yang melobi eksekutif asosiasi dan menawarkan kerjasama agar citra buruk pihak asosiasi soal insiden yang terjadi sebelumnya tidak tersebar ke masyarakat. Lebih tepatnya kita akan mereview One Punch Man versi Murata chapter 183 bagian kedua yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 183 bagian kedua ini, media memberitakan insiden sebelumnya melalui televisi jika keributan yang terjadi adalah usaha dari Tatsumaki yang bertarung melawan para monster. Padahal seperti yang kita tahu, itu semua adalah aksi dari Saitama dalam menahan amukan dari pahlawan kelas S tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan area luar markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di sisi sebelah jalan, yang perlahan terlihat ada tanah yang semakin lama semakin naik, seperti didorong oleh sesuatu dari bawah. Tiba-tiba tanah itu meledak, duar, dan menyamburkan potongan daging para monster yang sebelumnya berada di dalam penjara bawah tanah. Ternyata itu adalah aksi yang Tatsumaki lakukan. Dia mencoba menyebar potongan tubuh monster-monster itu agar terkesan seperti telah terjadi pertempuran besar di antara mereka. Salah satu potongan daging monster tersebut juga jatuh di jalanan. Ketika mobil-mobil milik tim Fubuki melewati potongan tubuh monster itu, tiba-tiba adik Tatsumaki tersebut mengeluarkan kekuatan psikisnya, lalu menarik Psychos dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian mereka segera bergegas pergi menjauhi area markas. Ternyata sebelumnya Fubuki dan Tatsumaki saling bekerja sama dalam menyembunyikan Psychos, guys. Makanya keberadaannya menghilang ketika Tatsumaki sedang bentrok dengan Saitama. Beberapa waktu setelah itu, wartawan mulai meliput area sekitar markas. Mereka menginformasikan melalui televisi jika markas Asosiasi Pahlawan baru-baru ini diserang oleh sekelompok monster level bencana iblis. Potongan daging monster masih berserakan di mana-mana dan mereka semua dikalahkan oleh seorang pahlawan. Prestasi tersebut jatuh ke tangan pahlawan kelas S yang mereka kenal dan cintai, yaitu Tatsumaki. Para warga elit yang tinggal di dalam apartemen itu juga diwawancarai dan berkomentar kalau sebelumnya dia sangat ketakutan dengan bencana yang terjadi. Ada juga yang membanggakan aksi dan sangat percaya dengan kinerja dari pahlawan kelas S itu. Sebagian anak muda juga mengemukakan pendapatnya dan mengaku kalau mereka begitu mencintai Tatsumaki. Keluarga yang sebelumnya melihat pertempuran Tatsumaki dari dekat juga melihat berita tersebut. Si anak begitu mengagumi pahlawan kelas S itu. Meskipun sebelumnya dia juga telah melihat sikap mengerikan dari Tatsumaki ketika sedang bertarung. Saitama yang saat itu sedang makan ramen bersama Genos juga melihat berita tersebut. Sambil emosi, si botak berkomentar jika itu semua benar-benar omong kosong, karena dialah yang sebenarnya menghentikan amukan dari Tatsumaki. Bahkan pernyataan yang para wartawan itu lontarkan seakan menganggap jika Saitama diperlakukan seperti halnya para monster saja. Sontak saja, Genos yang melihat hal itu segera menelpon pihak asosiasi untuk mengajukan protes. Tapi ketika pahlawan kelas S itu masih mencoba menghubungi pusat, si botak mendengar penjelasan berita di TV lebih lanjut kalau kerusakan infrastruktur dan bangunan daerah yang terkait dengan pertempuran diperkirakan mencapai miliaran. Mendengar besarnya kerugian tersebut, sontak saja Saitama langsung menghentikan Genos. Hal itu dia lakukan karena si botak tidak ingin terlibat dengan kerusakan yang terjadi, khususnya soal menanggung ganti rugi, apalagi dengan nominal sebesar itu. Sambil menunjukkan wajah sok coolnya tersebut, Saitama mengajak muridnya untuk membiarkan ini semua, khususnya soal Tatsumaki yang menjadi pusat perhatian dari berita hoax yang telah terjadi. Melihat gurunya yang menunjukkan sikap kemurahan hati yang tinggi, membuat Genos begitu kagum. Dia pun segera mencatat sikap dari Saitama barusan ke dalam catatan pribadinya. Si botak yang melihat muridnya bersikap kampret kayak gitu malah buang muka sambil minta nambah pesanan ramennya. Di markas asosiasi sendiri, para eksekutif mengadakan rapat darurat dan mengikut sertakan Tatsumaki pula. Para wartawan juga memotret penjara bawah tanah, tempat Psychos dikurung. Beberapa saat kemudian, Tatsumaki menjelaskan kepada para eksekutif
Tapi seusai mendengar cerita dari pahlawan kelas S itu, membuat mereka semua pada kaget karena Saikos telah melarikan diri. Tatsumaki menduga jika orang itu kabur melalui lubang di lantai atau langit-langit ketika kondisi sedang dalam kekacauan. Di luar dugaan, pahlawan kelas S itu menganggap jika ini adalah kesalahannya. Bahkan dia meminta kepercayaan dan akan bertanggung jawab serta menemukan Saikos sendirian. Para eksekutif yang mendengar permintaan itu pada protes karena amukan kecil yang Tatsumaki lakukan sebelumnya telah menyebabkan kerusuhan dan harusnya pahlawan kelas S itu tidak bersikap sesuka hati. Mereka juga protes karena Tatsumaki seperti tidak pernah berpikir dampak negatif apa saja yang telah dia lakukan. Sambil nunjukin wajah nyebelingnya itu, Tatsumaki berkomentar kalau dampak berita rekayasa yang dia buat bersama adiknya telah membuat para penduduk tetap percaya dengan aksi yang dia lakukan. Bahkan usaha tersebut cenderung seperti menutupi kesalahan yang sebelumnya pihak asosiasi buat. Tatsumaki kembali menjelaskan, ada Saikos memiliki level bencana naga atau lebih, itu tidak masalah, asal nantinya dia bisa membawa Saikos kembali ke sini. Pahlawan kelas S itu bercerita jika dia telah menghafal bagaimana pola gelombang kekuatan Saikos bekerja. Menurutnya, satu-satunya pahlawan yang cocok untuk memburu mantan pendiri asosiasi monster itu hanyalah dia seorang. Para eksekutif yang mendengar pernyataan itu hanya diam. Lalu Tatsumaki pun memberikan salam dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Dia juga meminta para eksekutif untuk tidak perlu melibatkan pahlawan lain dalam misi yang dia jalani ini. Menurutnya, adanya bantuan tersebut hanya akan mengganggu usahanya dalam menangkap Saikos saja. Mr. McCoy terdiam seperti menunjukkan gestur curiga kepada pahlawan kelas S itu. Lalu dia berkomentar, Mr. McCoy tidak menyangka kalau pahlawan kelas S tersebut akan menyesali perbuatannya, bahkan sampai menawarkan diri untuk mencari Saikos sendirian. Sikap tersebut terlihat begitu aneh. Sambil menoleh, Tatsumaki menjawab, mungkin dia bersikap demikian karena beberapa hari terakhir, dia merasa sedang dalam suasana hati yang baik saja. Mr. McCoy yang mendengar hal itu tersenyum. Dalam benaknya, dia merasa lega dengan apa yang Tatsumaki katakan. Di sisi lain, di dalam markas pribadinya, Charles Emperor seperti terkejut dengan hasil riset yang dia lakukan. Sambil berkeringat, pahlawan kelas S itu tidak percaya. Awalnya, dia mengira jika insiden bawah tanah yang terjadi di dalam markas asosiasi pahlawan kemarin terdengar sedikit aneh. Makanya dia mencoba untuk melakukan sedikit peretasan dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun ternyata dia menemukan fakta yang lebih mencengangkan. Semua yang dilakukan oleh pihak asosiasi hanyalah penipuan dan penyamaran belaka. Sebenarnya detail fakta apa yang Charles Emperor lihat sampai-sampai membuatnya berkata demikian? Apakah itu berhubungan dengan para monster yang dikurung di penjara bawah tanah? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 183 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 183 bagian kedua yang isinya memperlihatkan Charles Emperor yang meretas data rahasia milik asosiasi dan dia terkejut melihat fakta mengerikan yang ada di balik organisasi pahlawan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.